Oke, silakan disiapkan. Siap. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jadwal kelas siapa yang tidak hadir hari ini? Rifki. Siapa? Rifki. Rifki. Rifki itu ada izin tadi sama Bapak di WA. Jalan itu? Ada. Oke. Oke. Minggu lalu kita telah membahas tentang menampilkan sikap sesuai dengan peraturan perundang-undangan ya. Minggu lalu Bapak telah membahas tentang sikap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi ada orang yang memiliki kepribadian yang baik. Apa itu orang yang memiliki kepribadian yang baik? Siapa yang bisa jawab? Ya silakan. Karena dia menaati peraturan yang berlaku. Karena selalu mentaati peraturan-peraturan yang berlaku. Jadi orang yang memiliki kepribadian yang baik, orang yang selalu mentaati peraturan-peraturan yang berlaku. Nah, sekarang kita akan membahas tentang menampilkan sikap sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu taat pada hukum di berbagai bidang. Nampak di belakang, tulisan Bapak? Nah, taat pada hukum merupakan kesadaran yang dimiliki seseorang untuk mematuhi segala bentuk peraturan. Jadi taat pada hukum bertujuan untuk menciptakan dan memelihara ketertiban. Taat pada hukum dapat dilakukan di berbagai bidang, contohnya bidang ekonomi. Taat pada hukum di bidang ekonomi. Bidang ekonomi itu apa? Yang dalam hal kita mencari usaha atau mencari nafkah, itu bidang ekonomi. Kegiatan sehari-hari kita dalam hal mencari usaha atau mencari nafkah, itu bidang ekonomi. Contohnya apa? Contohnya kita tidak berjualan di trotoar, ya kan? Nah, tidak berjualan di trotoar itu taat pada hukum di berbagai bidang ekonomi. Kita tidak berjualan di trotoar. Terus apa lagi? Tidak melakukan sogok menyogok di dunia kerja, melakukan korupsi, nepotisme yang bisa menguntungkan dirinya tetapi merugikan orang lain. Itu contoh bidang ekonomi. Ada lagi, taat pada hukum di bidang pertahanan dan keamanan. Nah, pertahanan dan keamanan. Contohnya, misalnya kita tidak bergabung dalam organisasi terlarang atau organisasi terorisme, ya kan? Yang dapat meresahkan masyarakat. Terus apa lagi? Kita tidak membuat onar atau tidak membuat tawuran yang dapat meresahkan masyarakat di sekitar. Itu merupakan bidang pertahanan dan keamanan. Terus ada lagi bidang sosial. Nah, taat pada hukum di bidang sosial ini. Sosial itu apa? Tata cara kita hidup bermasyarakat. Itu bidang sosial. Taat pada hukum di bidang sosial itu apa? Kita menghargai hak asasi manusia. Di tengah-tengah lingkungan masyarakat kita menghargai HAM, hak asasi manusia. Apa itu hak asasi manusia? Hak dasar atau hak pokok yang dimiliki oleh manusia sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, yaitu meliputi hak untuk hidup, ya kan? Terus hak untuk dihargai, hak untuk mengeluarkan pendapat, itu merupakan hak asasi manusia. Kita harus hargai hak orang lain tersebut. Oke? Itu di bidang sosial. Terus ada lagi, misalnya ada tetangga kita yang kurang mampu atau yang anak yatim, yang ibunya buruh cuci misalnya kan. Nah, kita sebagai orang yang agak mampu boleh kita membantu, seperti memberikan beras 5 kilo atau memberikan sembako, ya. Taat pada hukum di bidang sosial, ya kan? Saling bantu, saling tolong menolong. Terus di bidang budaya, budaya Indonesia ini terkenal dengan kaya budaya, ya, kaya budaya daerah. Nah, kita saling menghargai antara budaya satu dengan budaya yang lain. Tidak
menjelek-menjelekkan itu merupakan taat pada hukum di bidang budaya. Ya, memperkenalkan budaya nasional kita kepada internasional internasional itu merupakan taat pada hukum di bidang budaya. Nah, kesimpulannya, kenapa harus taat pada hukum? Kenapa kita harus taat pada hukum? Kesimpulan. Kenapa kita harus taat pada hukum? Yaitu hukum merupakan suatu kebutuhan. Kenapa dikatakan hukum merupakan suatu kebutuhan? Karena manusia itu membutuhkan keamanan, ketertiban, dan kenyamanan. Jadi hukum sudah merupakan suatu kebutuhan bagi masyarakat. Karena masyarakat membutuhkan keamanan, ketertiban, dan kenyamanan. Hukum mewujudkan itu semua, ya kan? Jadi hukum menjadi sebuah kebutuhan. Terus apa lagi? Manusia merupakan makhluk sosial. Apa itu makhluk sosial? Makhluk sosial itu apa? Manusia membutuhkan bantuan orang lain. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Dia dalam kehidupannya membutuhkan orang lain. Apa hubungannya? Kenapa harus taat pada hukum? Dengan manusia merupakan makhluk sosial. Nah, hukum di sini membatasi kegiatan manusia. Hukum di sini membatasi perilaku manusia. Kalau tidak ada hukum, maka manusia dalam berinteraksi sehari-hari akan berlaku sesuai keinginannya sendiri. Ya, tidak ada kontrol, akan berlaku sesuai keinginannya sendiri dan bisa merugikan orang lain. Jadi dengan adanya hukum, maka adanya batasan-batasan dalam perilaku kehidupan manusia sehari-hari. Contohnya dalam berdagang tidak boleh berdagang barang terlarang seperti berdagang narkoba, ya kan? Dalam berlalu lintas mematuhi peraturan, ya kan? Tidak boleh melawan arus. Nah, kalau tidak ada hukum, tidak ada aturan tersebut, orang akan berlaku sesuka hatinya saja, ya. Nah, dengan adanya hukum, maka adanya batasan-batasan dalam perilaku manusia. Alasan ketiga kenapa harus ada hukum, yaitu adanya sanksi. Kita melanggar aturan berlalu lintas, kita mendapat sanksi, yaitu kena tilang atau denda. Kita berkelahi di pasar, di sekolah, kita kena sanksi. Kita apa lagi? Kita tawuran, bisa masuk penjara. Itu merupakan adanya sanksi. Adanya sanksi ini berfungsi untuk efek jera bagi si pelaku dan contoh bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan tersebut. Ada pengedar narkoba, dia kena hukuman mati. Contoh bagi orang lain agar jangan mengedarkan narkoba, agar tidak kena hukuman mati. Paham ya? Jadi kenapa harus taat pada hukum? Karena hukum itu sebuah kebutuhan. Manusia membutuhkan keamanan, kenyamanan, dan ketertiban. Kenapa harus taat pada hukum? Karena sejatinya manusia itu merupakan makhluk sosial. Di dalam kehidupannya sehari-hari, manusia harus dibatasi. Tindakannya harus dibatasi dengan hukum. Kalau tidak dibatasi dengan hukum, dengan aturan-aturan, maka manusia akan berperilaku sesuka hatinya saja. Ya, akan dapat merugikan orang lain. Kenapa harus taat pada hukum? Karena hukum itu ada sanksinya. Ya, ada sanksi. Apabila kita melanggar, kita akan mendapatkan sanksi. Paham sampai di sini? Paham ya? Tugasnya, pelanggaran apa saja yang kamu temui pada video tersebut? Pelanggaran apa saja yang kamu temui pada video tersebut? Pelanggaran apa saja yang kamu temui pada video tersebut? Oke, dah ya. Yang kedua, berikan saran dan pendapatmu terhadap pelanggaran yang ada pada video tersebut. Kita lanjut ya. Sambil menonton video, kamu catat pelanggaran apa yang kamu temui. Nah, itu soal pertama ya, catat pelanggaran apa yang kamu temui. Setelah menonton video, baru kamu jawab soal kedua, yaitu berikan saran dan pendapat. Oke? Bapak tampilkan ya. Hidup adalah mengenai mengejar mimpi dan dinikmati. Namun, seringkali yang menjadi rintangan adalah peraturan.
seperti kata bokap gue, peraturan dibuat supaya manusia tidak saling merugikan. Jadi gue mengambil kesimpulan, selama nggak merugikan orang lain, nggak masalah untuk sedikit melanggar peraturan. Setidaknya prinsip ini yang gue pegang. Ini kan kita mau muter balik. Kalau belok kanan dulu baru muter balik di sana itu terlalu jauh, bisa hilang 5 menit. Jadi yang harus kita lakukan adalah perhatikan sekitar. Aman Kak. Oke ya, tancap. Lalu lintas Jakarta itu nyebelin, terutama bagi orang yang setiap hari dituntut untuk tepat waktu. Gimana sih Mas, telat banget. Gak lihat orang-orang udah pingsan, makanannya gak datang-datang. Maaf ya Mbak, besok nggak telat lagi deh. Kak, gantian ya aku yang nyetir. Oke. Sip. Bokap gue bilang, peraturan di jalan itu dibuat supaya keadaan jadi teratur dan orang-orang nggak saling merugikan. Tapi tanpa melanggar peraturan aja jalan di Jakarta udah nggak teratur. Kamu lihat lampu merah jalur itu? Nah, habis jalur itu jalan, itu giliran kita. Jadi waktu lampu hijau itu berubah jadi merah, kita langsung tancap gas. Lumayan, hemat beberapa detik. Ya. Kesimpulannya, selama gue nggak merugikan orang lain dan nggak ketahuan, sah-sah aja melanggar peraturan. Toh nggak ada yang dirugikan. Lagi pula, gue nggak sendirian. Nah, ini kita belok kiri aja. Kan tandanya nggak boleh belok kiri Kak. Iya, nggak apa-apa. Soalnya kalau misalnya kanan itu bedanya 10 menit. Kiri aja nggak apa-apa, oke? Jangan takut, kita drama. Selamat siang Mas, bisa saya lihat surat-suratnya? Pak, kakak saya tiba-tiba kesurupan Pak. Bapak tahu nggak rumah dukun terdekat di mana? Kalau rumah dukun terdekat saya tidak tahu Mas. Di sana sedang ada yang syuting uji nyali. Lebih baik Mas ke sana aja deh. Siapa tahu ada yang bisa bantu. Oke Pak. Makasih ya Pak. Hidup itu yang penting harus smart. Kalau kakak sih pertama pengennya punya mobil, ibu sama bapak bisa pensiun, dan catering kita bisa masuk hotel-hotel besar. Kalau kamu cita-citanya apa? Ya punya motor baru dulu lah Kak. Biar aku bisa nganter-nganter juga, bantuin catering. Kan kita udah ada komplain gara-gara nganternya telat. Ntar langganan kita hilang lagi. Rama, tatap mata Bapak. Tatap mata Bapak. Bapak mau bilang sama kamu. Selamat ulang tahun Rama sayang. Jangan lupa bantu antar catering ya. Terbaru. Ben, Kak, hari ini kita nganternya pakai motor yang ini ya. Kamu kan belum punya SIM. Iya, besok kita bikin SIM. Lagian juga kan plat nomornya belum ada.
Daripada diliatin doang, mending jemput bapak ibu yuk. Plat nomornya kan belum ada, Kak. Peraturan memang sering membuat hidup lebih sulit. Tapi namanya hidup, kita harus lebih pintar dari peraturan yang ada. Kalau kita udah sampai sana, ibu sama bapak pasti nggak bakalan marah. Lagian dengan kita jemput mereka itu jauh lebih murah daripada mereka naik taksi. Balapan yuk. Boleh. Tapi aku berangkat duluan ya. Kan kakak lebih jago nyetirnya. Oke, kakak berangkat 5 menit setelah kamu jalan. Kalau kamu yang pakai motor baru sampai kalah, mendingan tuker aja sama motor butut ini. Gimana? Ayo. Rama udah sampai, Bu? Reza, kamu yang minta Rama kemari. Iya. Dia sekarang di rumah sakit. Taksi! Taksi! Dia menerobos pintu kereta api, Pak. Kebetulan kami sedang patroli. Gue selalu melihat kalau peraturan adalah sesuatu yang membatasi, terutama di jalan. Dan gue selalu berpikir bagaimana cara keluar dari batasan yang ada. Dan gue pikir gue pinter. Ternyata gue salah. Makasih ya. Tumben. Biasa berdua. Enggak. Sekarang sendiri. Sarannya tadi apa? Kepada langsung pada prioritas bagaimana kisaran pertama yang punya seorang kakak. Oke, pokoknya. Terus yang ketiga, sebenarnya orang tua. Ya. Siapa yang sudah selesai? Oke, Abdillah. Coba Abdillah tampilkan di depan. Nah. Kita perhatikan jawaban yang diberikan oleh Abdillah. Soal pertama. Pelanggaran apa saja yang kamu temui pada video tersebut? Pelanggaran yang pertama, melanggar lampu merah. Yang kedua, melanggar rambu-rambu dan lawan arus. Yang ketiga, tidak membawa surat-surat kendaraan.
Yang keempat, tidak memiliki SIM. Yang kelima, memakai plat nomor palsu. Yang keenam, tidak memiliki spion. Yang terakhir, memiliki knalpot yang tidak standar. Tidak standar. Berikan saran dan pendapatmu terhadap pelanggaran yang ada di video tersebut. Pendapat saya adalah jangan menganggap enteng atau remeh suatu peraturan. Yang kedua, taati peraturan saat berkendara. Yang ketiga, seharusnya seorang kakak memberikan contoh yang baik. Sekian, terima kasih. Orang tua, saran terhadap orang tuanya tak? Nah, saya ditambahkan juga saran seharusnya orang tua tidak memberikan motor kepada anaknya yang masih di bawah umur. Terus apa lagi? Pelanggarannya ada ditambahkan itu yang soal nomor 1, yaitu dia meninggal gara-gara apa? Melanggar palang pintu rel kereta api. Tambahkan nanti ya. Oke, terima kasih Abdullah. Tangan. Terima kasih. Apa lagi yang mau menampilkan? Bisa ya, mudah ya. Selesai ya. Minggu besok kita ulangan harian. Seluruh tugas di buku latihan dikumpulkan. Ya, minggu besok kita ulangan harian. Kembali lagi ke topik kita, yaitu seperti yang Bapak sampaikan tadi, kenapa harus taat pada hukum? Kenapa harus taat pada hukum? Dan saya, kenapa kita harus taat pada hukum? Hukum itu sebuah kebutuhan, manusia merupakan makhluk sosial, dan adanya sanksi. Siapa yang bisa menjelaskan ini? Ayo, siapa yang bisa menjelaskan? Abdillah bisa? Ayo Abdillah. Ini konteksnya kita dalam belajar. Kalau salah tak apa, nanti kita luruskan. Kita dalam belajar. Ayo, siapa yang bisa menjelaskan itu? Ke depan. Sana. Kenapa kita harus taat pada hukum? Hukum itu kebutuhan manusia. Manusia membutuhkan keamanan, dan keadilan. Hukum berfungsi untuk mewujudkan itu semua. Kenapa harus taat kepada hukum? Manusia merupakan makhluk sosial. Manusia membutuhkan orang lain. Manusia dapat melakukan aktivitas yang harus taat kepada hukum. Hukum membatasi tindakan dan aktivitas manusia agar tidak berperilaku sesuka hatinya. Kenapa harus taat kepada hukum? Karena adanya sanksi. Dengan adanya sanksi pada pelanggar hukum, kan manusia tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Sanksinya ada di penjara, ada didenda, sama yang paling tinggi mungkin hukuman mati. Ini dari saya, sekian, terima kasih. Jadi sanksi berfungsi untuk? Jadi sanksi berfungsi untuk melakukan efek jerah atau supaya tidak dicontoh orang lain. Sekian, terima kasih.